Jawab saja pertanyaan saya. Jawab dengan jujur. Kamu masih menginginkan Ivan, kan? Sampai kapanpun, saya nggak akan rela kalau Ivan jatuh ke pelukan perempuan lain. Apalagi kalau perempuan itu bernama dia. Bagus. Saya pun tidak rela perjuangan saya selama ini sia-sia karena Ivan kembali dalam kehidupan dia. Kita punya tujuan yang sama, Vi. Kita harus bersatu. Agar Ivan kembali dalam kamu, dan dia menjadi milik saya. Dia, saya mau tahu sejauh mana hubungan kamu dengan Andi. Aku sama Andi? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Maksud saya tidak mau menjadi pusat keributan antara kamu dan Andi. Hubungan aku sama Andi cuma teman, nggak ada hubungan yang lain. Kamu yakin? Soalnya kelihatannya Andi itu sangat... Andi laki-laki yang baik. Dia banyak perhatian dan banyak membantu aku dan Eka. Kalau Andi laki-laki yang begitu baik untuk kamu, lantas kenapa kamu tidak... Karena hati aku masih... Udah malam, sampai ketemu besok ya. Oke. Selamat malam. Ya Tuhan, aku masih sendiri. Dan Ivan sekarang juga sendiri lagi. Apa semua ini pertanda bahwa kami memang ditakdirkan untuk bersatu kembali? Ping-plang banget sih. Pokoknya Mama nggak boleh balik sama Ivan. Ivan tuh cuma akan nyakitin Mama. Gue nggak rela. Pokoknya gue nggak rela. Hey, kau belum tidur? Mama sama Papa habis dari mana? Habis dari makan malam sambil ngomongin kerjaan. Makasih ya, Ma.
Mama masih mau ngebantuin Papa. Sayang, Mama nggak pernah benci sama Papa. Apa yang udah pernah terjadi, Mama anggap itu masa lalu yang nggak perlu diingat lagi. Sekarang yang penting buat Mama adalah masa depan. Tapi, apa masih ada masa depan untuk Mama sama Papa? Maksud kamu apa, sayang? Masa depan untuk bersatu kembali seperti dulu, Ma. Mama nggak tahu. Mama hanya ngejalanin hidup yang sudah diatur sama Tuhan. Mama nggak tahu apa yang terjadi besok, sayang. Tapi, berharap itu boleh kan, Ma? Boleh-boleh aja, sayang. Tapi harapan kamu jangan terlalu muluk. Jadi kalau suatu hari nggak kesampaian, kamu nggak terlalu kecewa. Ya. Mama temenin tidur ya. Jadi rencana kamu selanjutnya untuk Ivan dan dia apa nih? Pertama-tama, saya harus menguasai Eka. Termasuk menguasai semua aset-aset warisan yang dimiliki oleh Eka, Vi. Tapi apa mungkin, Di? Karena setahu saya kan Eka dekat sekali dengan dia. Kamu jangan lupa, Eka benci sama Ivan. Saya akan memanfaatkan kebencian Eka untuk merenggangkan hubungan Eka dengan mamanya. Eka akan berada di pihak saya. Andi, sampai sekarang saya nggak pernah ngerti. Apa sih kelebihannya dia sampai kamu tuh pengen banget sama dia? Saya pernah sangat menginginkan kamu, Vi. Tapi saya kecewa setelah saya tahu siapa kamu sebenarnya. Dia adalah wanita yang istimewa buat saya. Tidak seperti kamu. Itu sebabnya saya tidak mau kehilangan Nadia. Sorry kalau kamu tersinggung. Tapi itulah yang saya rasakan selama ini, Vi. By the way, kalau sempat, siang ini kamu mampir ke restoran barunya Nadia. Wi, kamu lihat nggak? Pagi ini Mama tuh semangat banget. Iya, Wi juga lihat kalau akhir-akhir ini Mama tuh semangat. Mama tuh perlu kesibukan, Wi. Kakak senang. Mama tuh punya semangat baru untuk memulai usaha restoran barunya. Bukan cuma Mama, Kak. Tapi Papa juga semangat ngurusin restoran baru itu. Apa? Papa kan juga bantuin Mama di restoran itu. Memangnya Kakak belum tahu? Syah, kalau lu ngelamun terus, gimana masalahnya bisa selesai? Gimana kalau gue jadi juru damai antara lo dan Eka? Mau? Aduh, Ri. Nggak usah. Gue tuh capek ngeliat lo kayak gini terus. Kalau gue lihat-lihat, Eka tuh masih suka sama lo. Barangkali Eka juga nyesel mutusin lo. Biarin aja, Ri. Biar dia nyesel. Eka itu harus belajar dari kesalahannya. Dan Eka itu nggak perlu dibujuk-bujuk, Ri. Gue juga nggak perlu berjuru damai. Ri, Eka itu bukan anak kecil lagi. Jadi kalau emang dia nyesel, dia sendiri yang harus minta maaf sama gue. Cinta, cinta. Cinta tuh emang bikin susah aja ya. Kalau gue ngeliat lo sama Eka, gue jadi takut buat pacaran sih ya. Takut-takut nanti pada akhirnya gue malah sakit hati lagi. Kak, bukannya gue mau ikut campur, tapi gue mau ngejelasin agar lu nggak salah paham. Lo nggak perlu jelasin apa-apa. Maksud gue soal kejadian malam itu, gue nggak bermaksud apa-apa. Marsha bantuin gue untuk mengejar pelajaran gue yang ketinggalan. Dan gue nggak mau kalau lu nuduh dia
dan bikin lu berantem sama dia. Kasihan Marsha, Kak. Dia nggak salah. Oh, jadi lo tuh nolong Marsha karena lo kasihan sama dia. Artinya lo masih punya perasaan dong sama Marsha. Maksud gue baik, Kak. Ren, kalau lo mau, lo ambil deh Marsha. Kita juga udah putus. Apa? Lu udah putus sama Marsha? Seneng kan lo? Dengar gua sama Marsha udah putus. Makanya Ren, lo jangan sia-siain kesempatan ini. Buruan lo deketin Marsha sebelum lo keduluan cowok lain. Selamat siang, Pak Manajer. Selamat siang. Sibuk? Ya, masih banyak yang harus saya pelajari. Bisnis restoran lain sekali dengan bisnis konstruksi yang sudah saya biasa lakukan. Jangan terlalu sibuk, ah. Ingat loh, besok kamu harus check up. Jangan lupa, ya. Saya aja sama sekali nggak ingat kalau besok ada schedule check up. Aku tahu kamu nggak akan ingat. Kamu kan gitu, sekalinya kerja lupa sama semuanya. Oke, aku cek dapur dulu ya. Oke. Silakan, Bu. Ya. Bu, Ibu kenapa? Kamu lihat, ada rambut dalam sup saya. Ini restoran macam apa sih? Masa dalam sup ada rambut? Maaf, Bu. Biar kami ganti supnya. Saya nggak mau diganti supnya. Saya mau protes. Panggil manajer kamu sana. Panggil manajer kamu sana. Oke, terima kasih ya. Yuk. Maaf Pak mengganggu. Ya? Ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Mau ketemu sama saya? Iya Pak, ada salah paham antara tamu dan waitress soal makanan Pak. Dan tamu itu ngotot ingin bertemu dengan manajer di sini Pak. Oke, saya akan keluar. Terima kasih Pak. Vivi, Apa kabar Van? ini tentunya bukan sebuah kebetulan kan? Kamu tahu kalau saya kerja di tempat ini. Jadi untuk apa kamu datang kemari? Cari masalah lagi. Udah lama kamu gak ketemu sama saya, Van. Terus itu kata-kata kamu buat saya. Vivi. Karena saya tahu persis siapa kamu. Jadi untuk apa kamu datang? Saya datang ke sini karena saya membawa kabar gembira buat kamu. Kamu? Semua tuduhan kamu buat saya nggak beralasan. Kamu salah menuduh saya, Van. Saya kesini bukan untuk cari gara-gara sama kamu. Saya kesini untuk membahagiakan kamu. Saya rela berkorban untuk kebahagiaan kamu, Van.
Lalu, dengan memberikan surat ini kepada saya, apa yang kamu harapkan dari saya? Rasa terima kasih saya? Hah? Paling nggak kamu bisa sedikit menghargai saya. Sedikit menghargai pengorbanan saya buat kamu, Van. Saya melakukan ini karena saya ingin membuat kamu bahagia. Apa kamu pikir mudah buat saya untuk memberikan hak asuh kita kepada kamu, ha? Vi, saya tahu persis kamu ini perempuan seperti apa. Kamu menyerahkan Gita kepada saya, bukan karena kamu mencintai saya, juga bukan karena kamu ingin membahagiakan saya. Kamu menyerahkan Gita sama saya karena kamu tidak mau mengurus dia, membiayai dia dan membesarkan Gita. Itu kan sebabnya. Kamu dari dulu nggak pernah berubah, Van. Kamu selalu berpikiran buruk sama saya. Saya hari ini datang ke sini karena saya punya niat baik buat kamu. Saya ingin kamu bahagia. Saya rela berkorban demi kebahagiaan kamu, Van. Kamu tahu nggak kenapa? Karena saya masih mencintai kamu, Van. Apa benar lu sama Eka udah putus? Tahu dari mana? Dari Eka. Eka. Maafin ya. Gara-gara gue lu jadi putus sama si Eka. Gara-gara kejadian malam itu, Syah. Sekali lagi, gue minta maaf sama lu. Ini semua bukan salah lu kok. Van, Hai, Vivi mau ngapain lagi ke sini? dia mengantarkan surat pernyataan ini. Jadi saya mendapatkan hak asuh penuh atas kita. Bagus dong. Itu kan artinya kamu nggak perlu ribut-ribut lagi di pengadilan untuk memperebutkan Gita, iya kan? Iya. Kenapa? Kok bukannya senang malah sedih? Gita masih begitu kecil. Saya bingung bagaimana menceritakan semua ini sama dia. Dia nggak mungkin ngerti. Aku ngerti betul perasaan kamu. Dulu aku juga bingung ngejelasin ke Eka tentang masalah kita. Dan Eka juga pada saat itu nggak ngerti kenapa kamu begitu membenci kami berdua. Dan aku nggak tega menjelaskan hal yang sebenarnya. Dia, maafkan saya kalau saya dulu menempatkan kamu pada posisi yang sesulit itu. Seandainya saya tahu akan seperti ini, saya nggak mungkin melakukannya. Buat apa sih Eka cerita sama semua orang soal hubungan kita? Syah, namanya si Eka tuh lagi emosi. Emosi sih boleh-boleh aja. Tapi seharusnya dia jangan kayak anak kecil gitu dong. Hubungan gue sama Eka itu pribadi. Jadi ngapain sih dia pakai cerita sama semua orang? Syah, kalau saran gue nggak lu dengerin, mendingan lu ngomong langsung aja sama Eka. Biar masalah lu cepet selesai. Percuma kan kalau lu kayak gini terus. Eka tuh udah gak bisa diajak ngomong lagi. Keangkuhan dan kesombongan dia tuh udah bikin jarak di antara kita, Ri. Apa gue yang mesti ngomong? Kak! Lo pasti disuruh Marsha kan untuk jadi juru damai? Sensi amat sih lo Kak jadi orang. Bilang sama Marsha, nggak usah kirim juru damai. Semuanya udah lewat, udah cerita lama. Ini soal yang lain. Soal apa? Sini gue bilang.
Marsha, sini. Ri, terus dia bilang apa? Tenang aja, semuanya udah beres kok. Beres gimana, Ri? Si Eka udah mau ketemuan sama lo dan ngeberesin semuanya nanti malam. Marsha? Marsha, kok bengong terus sih? Seenggaknya lo bisa ngomong thank you kan sama gue? Thanks, Ri. Gitu dong, ini mah aja. Yuk, cabut. Menempatkan orang kepercayaan Eka di perusahaan ini. Maksudnya bagaimana ya? Begini, seperti yang sudah diketahui bersama, Eka adalah pewaris tunggal Pak Irsyad. Karenanya, semua aset Pak Irsyad adalah milik Eka sekarang. Nah, Eka perlu seseorang untuk mengawasi pengelolaan aset-aset tersebut. Karena Eka sendiri masih di bawah umur dan belum ngerti seluk-beluk bisnis. Jadi, dengan kata lain, kami Dewan Direktur di sini dianggap tidak mampu dan kurang dipercaya, begitu? Saya melakukan ini sebagai kuasa hukum Eka. Saya hanya berkewajiban untuk menjaga hak klien saya. Jadi, siapa orang kepercayaan Eka untuk mewakilinya di perusahaan ini? Orang yang paling dipercaya oleh Eka. Saya. Saya dipecat, Bu. Iya. Itu langkah pertama yang saya lakukan untuk restrukturisasi perusahaan ini, Novi. Restrukturisasi? Yang bagaimana maksud Ibu? Maksud saya, mulai saat ini saya yang akan mengawasi jalannya perusahaan. Dan bagi staf yang tidak berpotensial, terpaksa akan saya pecat untuk mengurangi budget perusahaan ini. Tapi apa salah saya, Bu? Saya sudah lama bekerja di sini. Bahkan saya yang dipercaya untuk mengatur keuangannya Susi. Justru karena itu kamu saya pecat, Novi. Alasannya satu, kamu kerja untuk Pak Riki dan sementara Pak Riki sudah tidak ada sekarang. Dan yang kedua, sebagai ibu Susi, saya lah yang mengatur semua pengeluaran Susi. Paham, Novi? Oke, meeting hari ini sampai di sini. Dan mulai besok, saya akan menempati ruang direktur utama. Jangan salahkan mama kamu, Kak. Ini semua pasti saran dari Ivan. Saran Ivan? Iya. Mama kamu berbohong karena nurutin saran Ivan. Om cuma khawatir suatu hari Ivan akan mempengaruhi mama kamu untuk... Untuk apa, Om? Kak, kamu kan tahu kalau Ivan benci sama kamu. Saya tahu, Om. Ivan pasti akan berusaha merusak hubungan kamu sama mama kamu, Kak. Karena Ivan sebetulnya masih menginginkan mama kamu. Kamu harus melakukan sesuatu. Restoran itu milik kamu juga, Kak. Kamu berhak memecat Ivan. sih, Kak? Mah, restoran ini milik Eka juga. Ya, Eka punya hak dong. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu jadi mikir kayak begini? Mama keberatan. Kak, tugas kamu itu sekolah. Restoran ya urusan Mama. Kenapa sekarang kamu ngomongin hak segala? Pokoknya Eka nggak suka Ivan kerja di sini. Titik. Apa salahnya? Karena Eka benci sama dia, Ma. Kak, mau sampai kapan kamu dendam begini, Kak? Sampai Eka mati pun, Eka nggak akan bisa maafin perbuatan Ivan sama Eka. Sama kita berdua, Ma. Kalau Mama nggak tega mecat Ivan, biar Eka mecat. Kak, biar Mama yang bicara.
Saya bersedia untuk mengundurkan diri. Tolong jangan mengundurkan diri, Van. Bukan itu maksudku. Lantas, kenapa kamu menyampaikan keberatan Eka pada saya? Aku hanya ingin kamu sabar menghadapi sikap Eka. Tolong kasih aku waktu untuk bisa bicara sama Eka. Saya tidak menyalahkan Eka kalau sampai anak itu benci sama saya. Eka itu masih muda, Van. Dia masih labil dan masih emosional. Maksud aku, kalau sampai suatu hari dia kesini dan bersikap yang tidak semestinya, tolong kamu sabar. Tolong jangan terbawa emosi, jangan tinggalin aku, Van. Aku perlu kamu untuk menjalani bisnis ini. Jadi kamu hanya butuh saya untuk menjalankan restoran kamu? Nggak apa-apa. Saya mengerti kok. Dan saya udah berjanji sama kamu kalau saya tidak mau mengecewakan kamu lagi kan. Jadi saya tetap akan bekerja. Saya akan bertahan. Makasih ya, Van. Aisyah, Seka datang tuh. Gue duluan ya. Kak. Seneng deh diundang makan di sini sama lo. Undangan saya. Iya kan? Yang ngajak kita ke sini. Kak, sini dulu deh. Apa? Yang benar, Lucia? Iya, Ri. Eka tuh ngerjain gue. Dia tuh sebenarnya nggak mau bicara sama gue. Tapi dia mau bikin gue tambah sakit, Ri. Ya ampun. Bener-bener tuh anak. Tega banget sih sama lo. Pokoknya gue mesti kasih pelajaran dia besok pagi. Seenaknya aja sih dia ngerjain gue. Udah deh, Ri. Makanya lu tuh jangan jadi sok pahlawan gitu. Tapi Syah, gue tuh udah bosen tuh nggak mikirin dia terus. Biarinlah. Suatu hari dia pasti kena batunya kok. Syah, udah dulu ya. Gue dipanggil sama nyokap nih. Nanti gue telepon lo lagi ya. Yaudah. Kak. Maksud lo tuh sebenarnya apa sih? Maksud gue? Iya, maksud lo. Kata lo mau ngajak gue sama Marsha baikan. Gak usah so bingung lo. Cewek-cewek di restoran itu teman lo kan? Ngaku. Kalau bukan teman lo, kenapa mereka bisa tahu gue bakal kesana? Hah? Ini pasti semua lo yang ngatur. Nggak mungkin gue ngakuin ini sama Marsha. Marsha itu sahabat gue sendiri. Kalau bukan lo, siapa lagi? Ngaku deh. Kak, lo tahu kan siapa yang selama ini benci sama Marsha? Maksud lo? Ya siapa lagi kalau bukan Susi? Gak mungkin. Susi tuh nggak tahu gue bakal ketemu sama Marsha malam itu. Mungkin Susi denger. Lo tahu kan, Kak? Susi itu licik. Bener, Kak. Bukan gue yang ngelakuin semua ini. Gue aja tuh kaget. Marsha barusan telepon gue sambil nangis-nangis. Gue kasihan, Kak, sama Marsha. Ini semua pasti ulah Susi. Kak, besok pagi lo harus labrak Susi di sekolah. Gue harus jelasin ke Marsha. Maaf, Non, ganggu. Kenapa, Bi? Ada tamu. Siapa, Bi? Deneka, Non. Eka. Bi, tolong bilangin dia kalau aku lagi tidur ya. Nggak bisa diganggu. Iya, Non. Misi, Non. Udah tidur? Iya, Den.
Yaudah deh. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Den. Pas gue mau baikan, Marsha malah jual mahal. Halo? Minum dulu deh, Kak. Ayo dong, Kak. Lo tunjukin kalau lo benar-benar cowok maco. Ayo dong. Segini doang, minum dulu sih. Ini apaan? Coba dulu deh, pasti enak. Bagus, Kak, bagus. Enak bukan? Dwi, sayang, bangun sayang. Maaf ya, Mama nggak bangunin kamu. Ada apa, Ma? Kamu tahu nggak? Kak Eka kemana? Kak Eka belum pulang sayang. Memangnya sekarang jam berapa, Ma? Udah jam 2. Mama khawatir, Mama nggak bisa tidur. Bangun dong. Lu jangan tidur di sini. Eka bangun dong. Gue pulang aja, En. Tar dulu deh. Si Eka gimana nih? Nggak tahu ah, yang penting gue udah bikin dia mabuk. Kalau dia mau pulang gimana bukan urusan gue. Lo tenang aja. Om? Kok saya bisa di rumah Om? Tadi malam ada teman Om yang lihat kamu mabok di diskotik. Lalu Om ditelepon dan Om jemput kamu semalam. Saya mabok? Iya. Sampai kamu nggak bisa jalan. Aduh. Gawat nih Om. Kalau Mama tahu, Mama tuh bisa marah besar. Jangan takut, Kak. Om akan bikin alasan buat kamu. Mama kamu nggak perlu tahu, Kak. Gimana caranya, Om? Mama kan tahu kalau saya tuh nggak pulang semalaman. Tapi Mama kamu nggak perlu tahu apa yang kamu lakukan semalam, kan? Kenapa, Cindy? Kenapa semalam dia pakai nginep di rumah kamu segala? Eka sedang frustrasi. Frustasi? Karena Ivan kamu korbankan perasaan anak kamu sendiri. Apa hubungannya sama Ivan? Sejak pertama saya sudah punya firasat. Kehadiran Ivan hanya akan membuat semua jadi berantakan. Tapi saya tidak menyangka kalau dampaknya begitu besar pada diri Eka. Semua terserah kamu, dia. Kalau kamu anggap Ivan lebih penting dari Eka, silakan. Eka anakku, Di. Aku sekarang ini hidup hanya untuk anak-anakku. Nggak ada yang lebih penting dari mereka. Eka tidak bisa menerima Ivan kembali dalam hidup kamu, dia.
Ini memang kenyataan pahit. Tapi saya yakin kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Saya yakin kamu tidak ingin melihat anak yang kamu sayang itu hancur. Sialan, jauh-jauh datang ke sini mereka malah pergi. Aku bingung, Van. Aku bukannya percaya sama Andi, tapi aku tahu Eka memang nggak suka sama kamu. Jangan-jangan yang selama ini nggak suka sama saya bukannya Eka, melainkan Andi. Saya dan Andi, kita berdua laki-laki. Saya tahu bagaimana Andi berpikir. Saya takutnya selama ini justru Andi yang meracuni Eka supaya dia bisa jadi benci sama saya. Terus aku mesti gimana, Van? Kamu kan ibunya. Kamu bicaralah sama Eka. Jangan sampai Eka lebih bergantung sama Andi ketimbang sama kamu. Perlu buku-buku pelajaran yang baru. Makanya Tante ngajakin ketemuan di sini supaya kita bisa milih sama-sama. Tapi kita cuma boleh buku pelajaran aja ya, Tante. Mau yang lain juga boleh kok. Hah, makasih ya, Tante. Yuk, Bu. Kalau kamu mau menenangkan diri dulu, untuk sementara kamu boleh tinggal sama Om dulu, Kak. Tinggal sama Om? Iya. Daripada tiap hari kamu harus bersih tegang sama mama kamu, ada baiknya kamu dan mama sama-sama menenangkan diri dulu, Kak. Om ngerti perasaan kamu, Kak. Dan Om mati-matian berusaha membela kamu di depan mama kamu. Tapi sepertinya Ivan sudah banyak mempengaruhi mama kamu, Kak. Tapi kamu jangan khawatir, Kak. Beri Om waktu untuk meyakinkan mama. Ini. Itu apa, Om? Ini obat sakit kepala, sekaligus anti stres. Jangan takut, Kak. Om juga biasa minum obat ini kalau lagi stres sama kerjaan. Nih. Minum. Panggil manajer kamu sekarang. Sana. Ada yang mau ketemu sama saya? Iya, Pak. Siapa? Sepertinya tamu yang kemarin komplain soal makanan kita, Pak. Tolong kamu bilang sama dia kalau saya sedang sibuk dan tidak bisa diganggu, oke? Baik, Pak. Apa? Kamu tahu nggak siapa saya? Saya istrinya Pak Ivan. Ibu, Masa saya nggak boleh ketemu suami saya sendiri? Saya harus ketemu dengan Ivan sekarang juga. tapi Bu, Minggir! Bu! Kamu. maaf Pak, saya sudah mencoba menahan ibu ini, tapi ibu ini bilang, Tolong jelasin sama sekretaris kamu, Van, siapa saya sebenarnya. Sebelum pengadilan memutuskan cerai kita, status saya masih istri kamu yang sah. Ya kan? Van,
Nggak apa-apa. Baik, Pak. Jadi buat apa kamu datang kemari lagi? Hah? Mau bikin saya susah lagi? Katakan apa mau kamu? Izinin saya ketemu Gita, Van. Saya pengen ketemu sama Gita. Apa? Kamu nggak usah bohongin diri kamu sendiri, Van. Saya yakin kalau Gita selama ini masih sering menanyakan saya ke kamu. Seburuk apapun saya di mata kamu, tapi di mata Gita saya masih mamanya. Dan Gita pasti kangen banget sama saya, iya kan? Kamu boleh membenci saya, Van. Tapi tolong jangan racunin pikiran Gita untuk ikut membenci saya juga. Kalau kamu sayang sama Gita dan ingin menjaga perasaan Gita, izinkan saya ketemu sama Gita, Van. Please. Om? Yang nelfon barusan siapa, Om? Mama? Bukan. Teman Om. Mama kok nggak nelfon-nelfon Eka ya, Om? Apa mungkin Mama marah? Eka kayaknya harus pulang, Om. Kak, Mama belum sempat telepon kamu karena sibuk sama restorannya. Dan juga dibikin sibuk sama si Ivan. Kalau kamu mau masalah kamu selesai, nggak perlu ngomong sama mama kamu, Kak. Sumber masalahnya bukan pada mama, tapi pada Ivan. Sekarang baru jam 9. Restoran masih buka dan mama kamu sudah pulang ke rumah. Ini kesempatan kamu untuk bicara langsung sama si Ivan. Masuk. Masuk.